Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Jalil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Perkembangan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Di masa sebelum kenabian, Makkah merupakan sebuah titik perhentian dalam perdagangan antara jalur utara dan jalur selatan. Keberadaannya di tengah-tengah gurun pasir bertindak sebagai oasis bagi para pedagang yang menempuh jalur menuju kedua daerah tersebut. Selain membawa keuntungan ekonomi, Mekah menjadi tempat terjadinya kontak budaya dari berbagai suku. Hal ini memicu perkembangan ekonomi Mekah yang selain menjadi pusat persinggahan juga menjadi pusat ziarah. Al-Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar atau market controller. Rasulullah juga membentuk Baitul Mal, sebuah institusi yang bertugas mengelola keuangan negara. Dalam perekonomian, Baitul Mal memegang peran penting. Salah satunya adalah dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Mekah. Nah, selanjutnya pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap keberlangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada peradaban dunia. Berkenaan dengan hal tersebut, As-Siddiqi menguraikan sejarah ekonomi Islam dalam 3 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase pertama abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Fase kedua, abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Dan fase ketiga, pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi. Yang pertama adalah fase pertama. Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fatwa, diikuti oleh sufi, dan kemudian para filosof. Para ahli harus mempunyai dasar-dasar pengetahuan dari ketiga kedisiplinan tersebut. Fokus fikih adalah yang diturunkan oleh syariah, dan dalam konteks ini para fatwa mendiskusikan fenomena ekonomi. Selanjutnya adalah fase kedua. Fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi seharusnya berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh dua hal. Yang pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuasaan region yang mayoritas berdasarkan kekuatan ketimbang kehendak rakyat. Yang kedua adalah merebaknya korupsi di kalangan para penguasa, diiringi dengan degradasi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya adalah fase ketiga. Fase ketiga dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi, merupakan fase yang tertutupnya pintu ijtihad yang mengakibatkan fase ini dikenal sebagai fase stagnasi. Pada fase ini, para fatwa hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian di masa Rasulullah SAW antara tahun 571 sampai 632 Masehi. Tentunya kondisi kehidupan pada masa Rasulullah SAW sangat jauh berbeda dengan keadaan saat ini. Di masa Rasulullah, peperangan masih mewarnai kehidupan masyarakat pada saat itu. Salah satu sumber pendapatan masyarakat saat itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari lawan perang.
Tidak ada pendapatan tetap bagi mereka sebagai pengikut perang Rasulullah SAW ketika harta rampasan perang telah dihalalkan untuk dinikmati secara keseluruhan oleh mereka yang mengikuti perang. Pada masa kepemimpinan Rasulullah dapat melayani masyarakat, menggali serta memperdayakan minat bakat sehingga menghasilkan maslahat secara real dan positif. Output berupa manfaat bagi masyarakat secara global, keberhasilan dan menumbuh kembangkan minat dan bakat telah tercatat dalam sejarah peradaban manusia, dan muncul generasi muda yang mampu menjadi pemimpin agama sebagai penyelamat di berbagai belahan bumi timur maupun barat. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut alam semesta. Manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang kedua, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Yang ketiga, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya. Adapun yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa itu diantaranya adalah zakat, fai, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja Rasulullah SAW melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan antara kaum ansor ke kaum muhajirin. Yang kedua adalah kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharj, sejenis pajak tanah, khams, pajak 1/5, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Yang ketiga, anggaran-anggaran pengaturan APBN yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadinya peperangan. Kebijakan fiskal terkait dengan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal khusus. Rasulullah menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim, meminjamkan peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Seperti yang telah dikemukakan bahwa mata uang yang dipergunakan bangsa Arab, baik sebelum Islam maupun sesudahnya, adalah dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai yang tetap dan karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang. Selanjutnya adalah kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan penawaran atau permintaan sehingga nilai uang stabil. Untuk menjaga kestabilan ini, beberapa hal berikut dilarang. Yang pertama adalah permintaan yang tidak real. Kedua, permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Yang ketiga, penimbunan mata uang. Yang keempat, transaksi talakhi rukuban, yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan harga. Yang kelima, transaksi talakhi bil kali, yaitu bukan transaksi tidak tunai. Yang keenam, transaksi tunai diperbolehkan namun transaksi tanpa adanya barang dilarang. Yang keenam adalah melarang segala jenis riba.